Oke, yang di rumah silakan nyalakan kamera. Oke, silakan dia aktifkan kamera masing-masing. Oke, selamat datang buat kita semua. Selamat kita berjumpa kembali di hari ini di mata pelajaran dasar desain grafis yang nantinya akan membahas mengenai keseluruhan tentang dasar dari desain grafis itu sendiri. Dan untuk pertemuan kita kali ini atau materi kita kali ini, Sir akan membahas tentang perkenalan tentang aplikasi vektor. Jadi kita akan masuk ke aplikasinya. Nanti bisa disimak bagaimana dulu, karena ini masih pengenalan dulu. Oke, silakan kembali lagi untuk yang sudah gabung. Silakan aktifkan kamera. Jadi di sini ada yang belum aktifkan, ada Beckett, Adriano, Israel, Ana, Junaidi, Tristan, Gabriel. Oke, yang sudah gabung silakan mengaktifkan kamera. Supaya juga dari sini Sir bisa pantau dan bisa lihat aktivitas kalian ketika mengikuti kelas online. Karena fungsi kelas online kan bukan cuma sekedar ikut saja tapi tidak aktifkan. Tapi di sini kalian sama juga dengan Sir, jangan cuma Sir di sini yang mengaktifkan kamera, kalian juga bisa mengaktifkan. Oke, silakan. Karena ini dalam posisi recording, kalau kalian lihat di ini pojok ini. Sekarang kita lagi recording. Jadi nanti ketika kalian nanti akan nonton kembali, kalian bisa lihat juga hasil recording yang telah dilakukan. Jadi tampilan yang ini akan ditampilkan pada saat recording nanti. Oke, silakan. Kecuali yang lagi memang kameranya memang rusak sama sekali. Kalau masih bisa untuk kamera HP kalian bisa menyalakan kamera, meskipun dia agak kabur tidak masalah, yang penting ada wujud. Oke, silakan yang di rumah yang sudah gabung saat ini. Yang belum menyalakan, silakan menyalakan dulu. Oke, jadi pertemuan ini kita akan sekali lagi Sir akan mengingatkan tentang penggunaan aplikasi vektor, tapi masih pengenalannya, masih pengenalan seperti apa itu aplikasi vektor, dan aplikasi yang kita akan gunakan saat ini adalah aplikasi Adobe Illustrator. Nah, jadi aplikasi Adobe Illustrator ini yang nantinya akan menuntun kalian, dan mungkin nanti ke depan kalian akan menggunakan seperti ini, peralatan seperti ini. Apakah di kelas 10 ini atau nanti di kelas 11. Karena di kelas 11 juga, kelanjutan dari mata pelajaran ini, kita akan tentunya menggunakan secara full dan utuh
diproses di kelas 11. Oke, saya akan buka dulu aplikasinya. Mungkin untuk booting aplikasi ini agak lambat. Karena ini aplikasi, nanti kalaupun ada yang mau minta aplikasi ini, nanti saya akan kasih linknya. Karena aplikasi ini juga saya kasih di Google Drive. Supaya kalau ada yang menggunakan PC desktop atau laptop, jadi bisa pasang ini supaya sambil juga saya bisa menjelaskan atau hal-hal yang kalian bisa lakukan nanti bisa menggunakan. Walaupun ada yang dari kalian sudah pernah biasa atau mungkin yang hobi gambar, sebenarnya apalagi diaplikasikan dalam bentuk digital, mungkin sudah tidak asing lagi dengan aplikasi seperti ini. Karena meskipun aplikasi berbeda, tools-toolsnya juga hampir-hampir sama. Hampir-hampir mirip di sini. Oke, ini tampilan awal. Dan aplikasi yang saya gunakan ini adalah aplikasi portable. Jadi aplikasi portable tentunya tidak perlu diinstal. Jadi dia sudah otomatis menjalankan semua secara full, meskipun ini portable. Tapi ada fitur-fitur tertentu yang mungkin dia tidak bisa. Oke, pertama adalah ini ada menu bar di bagian atas. Biasanya tampilan awal ini masih kosong seperti ini. Dan di sini ada menu file. Nah, di menu file ini ada namanya, ada new, ada open. Jadi di menu file ini kita bisa melakukan untuk mungkin membuat lembar baru, membuka file, menyimpan file, semua yang method utama di sini. Ada di sini. Nah, ini ada juga shortcut. Jadi di sini ada shortcut di sini. Ya, saya kasih besar dulu. Nah, ini ada shortcut. Lupa ini control new adalah ketika kita membuka lembar baru, project baru, ada control N. Control N baru ini yang semuanya sama. Nah, kalau yang shortcut untuk seperti ini, semua aplikasi sama. Membuka Word sama, Control N itu bikin project baru. Membuka Excel sama, membuka PowerPoint sama, semua sama. Jadi pada umumnya sama semua. Oke, jadi Control N dulu, atau bisa tekan di keyboard kalau yang memiliki PC. Nah, di sini ada tampilan awal untuk My Document. Nah, di sini ada nama title, nama projectnya. Misalnya latihan. Bisa kita kasih nama latihan saja. Nah, baru di sini ada profile. Profile ini dia kasih semacam template. Apakah dia dalam bentuk print, web, mobile, dan seterusnya. Tapi kita custom saja di sini. Nah, ini number of artboard, jumlah stake atau jumlah lembar atau kertas yang nanti akan jadi tempat kalian untuk menggambar. Ada berapa? Biasanya cuma satu sih. Kalau kalian ingin membuat komik bercerita begitu. Kalian bisa buat lebih di sini supaya semua artboard-nya bisa kelihatan. Oke, ini untuk size ukurannya seperti apa yang kalian akan buat, apakah buat tabloid atau dalam bentuk ukuran A4 atau ukuran yang lain, silakan. Kalau 1920 x 1080 ini ukuran Full HD kalau untuk di video. Misalnya kalian untuk menggabungkan hal seperti itu. Tapi ini terserah, ini tidak ada aturannya baku, tergantung dari kebutuhan kalian. Oke, ini DP lebar, ini tinggi, unit. Nah, kebanyakan kita menggunakan pixel saja, ukuran pixel. Karena kalau point kita susah. Kebanyakan kita pakai atau sentimeter. Kalau kalian ingin mungkin membuat dengan skala yang sangat besar, pakai ukuran sentimeter supaya bisa terukur. Oke, kita pakai pixel saja. Orientasi di sini adalah orientasi landscape dan portrait. Jadi artboard-nya di sini apakah dia portrait? Portrait itu yang berdiri, landscape itu yang kayak horizontal.
Jadi potret itu yang vertikal dan itu yang satu yang sebelah. Oke, baru di sini ada color mode RGB atau CMYK. Nah, ini mungkin Sir sudah sampaikan tentang penggunaan RGB dan CMYK itu seperti apa. Oke, masih ada yang ingat RGB dan CMYK di sini? Oke, yang di rumah. Perbedaan antara RGB dan CMYK. Atau belum pernah disampaikan? Ada yang masih tahu itu? Jadi ini kalian mesti tahu dulu. Kalian mesti tahu dulu apa tuh RGB dan CMYK. RGB itu kan singkatan, CMYK juga singkatan. Tentang masalah warna di sini. Ada? Ada yang tahu di sini? A few moments later. Ada? Pas? Oke. Supaya tidak menunggu lama, jadi Sir kasih ingat ulang ya. Mungkin kalau Sir pernah kasih ini materi tentang mode, kalau belum berarti wajar kalau kalian tidak tahu. Nah, jadi RGB itu adalah singkatan dari red, green, dan blue. Jadi itu warna premier, jadi warna utama untuk bisa menggabungkan warna-warna yang lain atau menciptakan dengan warna lain. Jadi warna dasarnya adalah red, green, blue. Dari red, green, blue ini jadi dari merah, hijau, dan biru ini dia digabungkan di situ dan dia digabungkan di situ dan dijadikan beberapa warna di situ. Oke, baru berikut. Oke, yang CMYK. Jadi kalau itu cyan, magenta, yellow, black. Jadi cyan, yellow, CMYK. Cyan, magenta, yellow, black. Nah, cyan itu lebih dominan ke warna biru. Jadi dia lebih ke warna biru, cyan itu. Tapi birunya lebih tidak sama blue. Jadi lebih pudar lagi, lebih terang lagi. Baru magenta itu adalah warna ke merah, warna ke arah merah. Kalau kalian punya printer di rumah, printer yang ada tabung tintanya di situ, nah di situ itu menggunakan CMYK. Nah jadi CMYK dan RGB CMYK ini untuk dilakukan untuk ketika kalian membuat karya ini untuk dicetak. Kalau kalian untuk dicetak, maka dipilihlah CMYK. Kalau kalian ingin cuma sekedar posting di Instagram atau mungkin saya masuk di WA dan sebagainya di sosial media yang cuma digunakan untuk tampilan di HP mungkin atau di laptop atau di PC desktop, nah itu pakai RGB saja di situ. Tapi kalau kalian ingin mau cetak, jadi harus taruh di CMYK. Oke, kita taruh di RGB saja sini. Baru ini raster effect. Ini ada berapa? Ada 72. Ada 72, 150, dan high 300 ppi. Nah, jadi ppi ini adalah hampir mirip dengan dpi. Jadi kalau ppi ini pixel per inci. Jadi pixel per inci. Kalau dpi itu dot per inci. Itu biasanya dpi itu dilakukan di aplikasi sebelahnya, aplikasi tetangganya, di aplikasi bitmap atau Photoshop. Dia menggunakan dpi. Kalau di sini perhitungannya adalah ppi. Nah, jadi yang paling atas ini 300 ppi ini yang paling tinggi tentunya. Oke, mode seperti yang default saja.
Oke, itu tampilan awal untuk di sini sebagai pengenalan untuk dokumen baru. Jadi kita harus atur dulu di sini supaya nanti kedepannya bisa seperti itu. Oke, setelah sudah tekan OK. Karena share punya portable jadi muncul seperti ini. Tapi ini tidak pengaruh, kita abaikan saja untuk ini dia. Oke, kalau sudah nanti di sini ada beberapa yang muncul. Sebelah kanan ini, sebelah kiri. Ini adalah panel toolbar. Jadi panel toolbar ini adalah mengisikan alat-alat yang nanti kalian akan gunakan untuk proses di artboard kalian. Jadi ini adalah toolbar. Dan di sebelah kanan ini, di sebelah kanan ini adalah panel, ini panel properties. Panel properties di sini ada color guide. Nanti akan dijelaskan juga seperti apa. Ini stack-nya atau bisa dibilang artboard-nya. Tadi kalau kalian buat 3 atau berapa, ini akan ada 3 artboard seperti ini. Baru bagian atas adalah menu bar. Dan ini bagian menu untuk setiap tools yang ada. Oke, jadi seperti itu. Oke, saya akan membahas dulu yang sebelah kanan di sini. Nah, jadi di sini ada color, jadi panel color. Panel di sini untuk menunjukkan warna-warna yang nanti akan kita buat. Di sini ada terserah dari warna apa. Di sini sudah tersedia. Baru di color sini juga ada color guide, sama juga warna. Color tema juga sama. Ini untuk masalah warna. Jadi kalau kalian misalnya, saya kasih contoh, saya buat ini. Nanti cara penggunaan nanti akan dikasih tahu juga nanti kemudian. Oke, saya kasih contoh misalnya ini lingkaran. Saya pakai shortcut, sebenarnya bisa dilakukan di sini, tapi saya pakai shortcut supaya mempercepat. Nanti untuk cara-cara ke depan nanti lakukan. Ini cuma contoh saja. Oke, misalnya ini warnanya biru. Jadi kita pakai ke panel sini, kita bisa ganti saja di sini. Secara random yang kalian suka sesuai dengan mungkin tema atau konsep dari gambar kalian. Oke, saya hapus saja. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi di panel color ini untuk memudahkan kalian untuk memilih warna. Bisa atur di sini. Sebenarnya banyak cara. Bisa atur juga di sini, di atas sini, atau bisa atur di sini. Kita bisa klik 2 kali di sini. Nanti akan muncul seperti ini. Kalau kita klik di sini. Oke, baru yang berikut. Nah, di sini ada swatches, sama lagi, warna, baru brush. Nah, ini brush ada banyak macam. Tentunya kita harus menggunakan brush dulu di sini. Ini brush, ada di toolbar. Garis-garisnya kita akan buat seperti apa. Misalnya kalian ingin buat karakter, ingin buat animasi kartun, secara belum bergerak. Kalau animasi itu sudah bergerak. Baru simbol-simbol, nah ini juga ada di sini. Kalian bisa buat di sini simbol apakah dia terserah, tapi sesuai dengan kebutuhan. Baru ini stroke. Stroke ini bukan penyaki stroke, tapi stroke ini, stroke ini adalah garis tepi dari objek itu. Nah, ini kita bisa ubah stroke-nya. Saya kasih contoh di sini. Oke, misalnya saya buat dulu kotak di sini. Nah, di kotak ini kan dia berwarna hijau dan stroke-nya warna hitam. Oke, jadi kalau ketika saya klik di bagian ini dia dan saya pilih stroke, ketika saya kasih naik, nah, secara otomatis di sini dia akan memperbesar garis tepinya atau stroke di situ.
Jadi kalau kita tergantung kebutuhan sih, ini bukan berarti mesti seperti itu, sesuai dengan kebutuhan. Nah, ketika kalian lihat di sini, ini ada capnya. Nah, ini ada yang kotak, ada yang kayak gini, ada juga yang kayak gini. Nah, nanti ini bisa berlaku ketika kalian membuat stroke baru. Dan ini apakah dia melengkung? Kalau ini kan dia tajam, ada sudutnya. Nah, sebentar dia akan melengkung di sini, bagian sini. Baru di sini juga seperti itu. Nah, ini. Dia akan melengkung seperti ini. Atau dia kayak begini. Nah, ini kurang kelihatan. Mungkin kalau kasih dekat. Nah, kalian lihat di ujung ini. Kita ganti ini. Tapi harus seleksi dulu. Nah, dia akan seperti ini. Jadi dia akan melengkung seperti ini. Baru kalau kalian ingin seperti biasa, dia akan seperti ini. Jadi seperti itu. Nah, baru berikut ada dasline. Nah, ini nanti kita akan gunakan nanti ke depan. Ini cuma sedikit perkenalan. Baru ada gradien. Nah, gradien ini untuk gradiasi. Jadi gradien ini sebagai kombinasi antara dua warna digradiasi jadi satu. Oke, tampilannya seperti apa? Di sini saya buat dulu gradiennya. Gradien itu gradiasi berarti. Oke, gradien dulu. Saya pakai warna misalnya penggabungan dari warna. Di HP ini nggak bisa 2 PK. Oke, pakai warna. Kita pilih dulu warna, misalnya warna merah. Merah dan hitam saja di sini. Nah, jadi akan seperti ini. Ketika saya klik di objeknya akan ada warna merah dan ada bagian warna hitam yang di sini. Nah, nanti di sini ini fungsi dari gradiasi atau gradien itu sendiri. Jadi kalau saya kasih begini, merah akan lebih menonjol. Kalau saya kasih sorong lagi, dia akan seperti itu. Seperti ini. Oke, ini linear, kalau radial dia akan seperti ini, kayak bulatan. Nah, ini tergantung kalian juga seperti itu, harus seperti apa. Oke, baru transparansi. Transparansi ini DP opacity. Oke, transparansi. Apakah gambarnya lebih pudar atau jelas? Seperti itu. Oke, kita bisa atur di sini. Baru di sini ada mode-modenya. Nah, ini juga tergantung kebutuhan sih semuanya. Nah, ini kalau kalian ingin memakai maskingnya sini. Oke, tapi kita belum sampai situ. Karena itu sudah di tingkat lanjut. Baru library. Nah, ini semua yang mungkin kurang dipakai. Jadi semua yang ada di sini tidak semua yang harus dipakai sesuai dengan kebutuhan. Kembali lagi kepada kebutuhan kita. Bukan berarti semua ini mesti pakai semua. Nggak usah. Baru ada layernya di sini. Nah, ini layer 1. Kalau kita ingin tambah layer yang baru juga, tidak masalah. Yang jelas ketika kita ada di layer 2, kita bisa kerjakan di layer yang kedua ini. Tapi layer 1 ini tidak diganggu di situ. Kalau search saya hilang di sini, tekan tombol mata di sini. Nah, layer 1 dia itu akan hilang. Tapi bukan hilang di project kita. Ini cuma hilang untuk supaya mungkin apakah kita fokus di layer 2 supaya tidak mengganggu ini, kita bisa hilangkan di situ. Nah, ini juga kita bisa kunci. Kita bisa kunci di sini untuk supaya tampilan ini atau layer ini tidak bisa diubah-ubah atau tidak bisa diganggu lagi di situ. Tidak bisa digeser-geser. Kalau ini kan masih bisa digeser. Nah, kalau kunci,
ketika diklik di objek ini tidak bisa dibuat apa-apa. Nah, biasanya kalau kalian mungkin membuat satu desain, misalnya kalian ingin buat project animasi atau karakter orang misalnya. Apakah kalian buat kartunnya di situ, baru layer yang sebelahnya itu kalian buat latar belakangnya. Nah, biasanya latar belakang atau background itu kalian mungkin tidak untuk diganggu-ganggu. Kalian cuma mengerjakan di bagian layer yang atas. Makanya perlu untuk dikunci saja di situ. Oke, jadi itu bagian untuk panel properties. Jadi ada berapa bagian. Nah, ini juga kita bisa ubah. Ini ada modenya ada apakah dia mode esensial, mode layout. Pasti secara tampilan di sini akan berubah. Nah, ini kalau mode layout dia akan seperti ini tampilannya. Kalau mode painting dia akan seperti ini. Jadi sini ada banyak mode. Kalau misalnya kalian ingin buat tipografi, dia akan seperti ini. Dia akan fokuskan untuk penggunaan tipografi, begitu. Jadi seperti apa dulu project yang kalian akan lakukan sesuai dengan mode kalian di sini. Tapi kebanyakan pakai esensial karena ini yang pada umumnya seperti ini. Oke, jadi seperti itu. Itu gambaran dari Adobe Illustrator untuk panel properties. Sekarang kita ke sebelahnya. Ke toolbar. Oke, di toolbar di sini ada selection tool atau V. V ini adalah shortcut dari selection tool ini. Baru di sini ada direct selection tool. Nah, kenapa ini dua sama? Memang secara gambarnya sama, tapi cara kerjanya juga di sini beda. Cara kerja kayak dua hal ini tentunya berbeda. Apa yang membedakan dua hal ini? Oke, saya akan buat dulu objek baru. Saya akan bikin lingkaran saja di sini. Nah, kalau kita menggunakan selection tool, berarti di sini selection tool ini fungsinya adalah menyeleksi keseluruhan dari objek tersebut. Keseluruhan dari pet-nya di sini, dari gambarnya, dan seterusnya. Nah, kalau yang sebelahnya, yang direct selection tool, dia lebih fokuskan ke pengaturan pet di sini. Misalnya lingkaran tadi saya akan kasih tonjol seperti ini, kayak telur. Atau mungkin di bagian sini saya akan geser di sini. Di bagian sini juga saya akan geser. Nah, itu fungsinya. Jadi dia cara kerjanya seperti itu. Untuk mengkostumasi gambar kalian di sini. Kalian ingin memperbesar di bagian sini, silakan. Kalau bikin hidung, kurang taruh lubang di sini jadi hidung. Jadi seperti itu. Jadi itu cara kerjanya. Jadi perbedaan dari kedua hal ini. Nah, itu yang pertama antara selection tool dengan direct selection tool. Jadi yang satu, kalau yang sudah biasa pakai aplikasi vektor kayak gini, yang biasa bergambar lewat digital, mungkin sudah tidak asing lagi. Oke, di Zoom juga sudah kasih ingat, tinggal 10 menit. Oke, baru lanjut kedua adalah Magic Wand Tool. Nah, ini Magic Wand Tool ini sebenarnya kalau di aplikasi ini tidak terlalu banyak dipakai. Tapi kalau untuk aplikasi Photoshop, ini sangat berguna sekali untuk tools yang kayak ini. Jadi tools ini, Magic Wand Tool, atau bisa tekan Y di keyboard kalian. Ini gambarnya kayak tongkat magic. Nah, kalau di Photoshop itu dia sebagai selection di daerah yang dia klik. Nah, kalau di sini tentunya beda lagi, tapi fungsinya hampir-hampir mirip. Baru di sini, ini kita tidak bisa lakukan di sini karena dia harus ada satu objek yang harus diseleksi. Oke, berikut adalah lasso tool. Nah, lasso yang kita tahu di sini adalah tali
tali yang koboi-koboi pakai, namanya lasso, tali lasso. Untuk mengikat, sebagai mengikat objek yang ada di sini. Oke, misalnya di bagian sini. Nah, dia akan terseleksi di dua aspek ini. Jadi dua objek ini, dua angkor ini akan terseleksi seperti itu. Oke, mungkin yang saya bisa sampaikan untuk toolbar sampai sini dulu. Memang masih banyak lagi yang harus kita bahas di sini. Karena berhubung waktu juga terbatas dan tinggal beberapa menit lagi. Jadi berharap untuk sedikit pengenalan aplikasi ini. Kalian mungkin sudah menjadi gambaran ke kalian. Nanti ke depan, di minggu depan kita akan lanjutkan lagi ke pertemuan kita untuk yang tools-tools yang lain. Tentunya tools-tools yang lain memiliki fungsinya masing-masing gitu. Nah, jadi seperti itulah gambaran untuk penggunaan aplikasi ini. Dan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita saat ini, silakan kita akan nanti foto bersama. Silakan aktifkan kamera kalian masing-masing. Kita akan ambil gambar di sini. Yang belum mengaktifkan kamera, silakan mengaktifkan kamera. Kita akan foto bersama sini sebagai pertemuan kita saat ini. Oke, ada Tristan, Beckett, Junaidi, Praise, Alia, Sarah. Kalau Griselda yang saya tahu DP kamera memang jadi. Oke, yang bisa mengaktifkan kamera, silakan aktifkan kamera kalian. Kita akan foto bareng di sini sebagai pembuktian juga kalau kalian saat ini lagi hadir di kelas online. Dan saya berharap kita bisa ada terus di kelas online supaya ketika kalian mengikuti ini, kalian tidak akan ketinggalan dengan materi-materi sebelumnya. Dan kalaupun ada kendala misalnya sakit atau hal yang lain, biasanya jaga kasih recording. Itu bisa nonton kembali. Dan yang sudah ikut ini juga bisa menonton recording yang ada. Karena sistem penilaiannya adalah penilaian poin, dan mungkin kalian sudah tahu itu. Poin yang dilakukan adalah, mungkin saat ini ada catatan apa yang kita bahas, itu dilakukan di portofolio kelas dojo. Baru juga ada absen, jangan lupa isi absen kelas dan absen di mata pelajaran. Baru ketika kalian nonton recording juga itu ada juga. Dan ketika kalian juga mengikuti Zoom meeting pada saat ini juga merupakan penambahan poin untuk kalian. Dan kalaupun ada tugas, akan seperti itu juga. Oke, untuk tugasnya nanti akan saya kasih di kelas dojo. Tentunya tugasnya adalah cuma gampang. Kalian cari shortcut untuk tools-tools dari Adobe Illustrator. Shortcut ini adalah jalan pintas untuk penggunaan di keyboard. Jadi misalnya tadi saya tekan V itu mengaktifkan direction selection tool. Nah, baru saya tekan misalnya Ctrl M misalnya untuk mengaktifkan rectangle tool. Nah, jadi seperti itu. Kalian cari di internet ada banyak shortcut di sini. Dan shortcut ini kalau bisa dikuasai supaya penggunaan kita itu lebih cepat dengan menggunakan shortcut yang ada. Oke, silakan kembali aktifkan masing-masing dan silakan berhadapan kamera. Kita akan ambil gambar dulu sini. Saya akan hitung 1 sampai 3. Setelah itu akan di screen capture. Oke, untuk Sarah, Alia, Praise, Beckett, Junaidi, silakan aktifkan kamera. Oke, disilakan. Nah, ya. Beckett sudah, Junaidi. Oke. Silakan berhadapan kamera, kasih jempol seperti ini. Seperti biasa. Saya akan hitung 3, 2, 1.
Oke, terima kasih kembali untuk yang sudah bergabung di kelas online saat ini. Jangan lupa untuk mengerjakan setiap tugas-tugas sebelumnya yang sudah ada yang kalian belum kerjakan, karena kita sudah tidak lama lagi untuk mid semester. Pertengahan semester tentu akan ada ujian. Nah, jadi berharap semua tugas-tugas, semua yang masih kurang-kurang, poin-poin kalian masih kurang, dilengkapi semua. Kalaupun ada hal yang kalian belum ikuti sebelumnya, kalian bisa nonton juga di YouTube. Dan link untuk saat ini, untuk link rekaman, tunggu saja, nanti Sir akan upload itu. Karena butuh proses, dia harus kompres dulu, recording ini baru di-upload lagi. Nah, nanti untuk aplikasi tadi nanti Sir akan kasih linknya, untuk kita bisa buka di Google Drive, karena Sir simpan di Google Drive. Oke, demikian untuk saat ini. Terima kasih kembali dan oke, selamat pagi. See you next time.